Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akif Hilmiah. Anda bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Akif. Ya. Saya mengajar di mata kuliah PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan untuk membentuk kepribadian mahasiswa dan bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis dan cinta tanah air Indonesia. Pada perkuliahan kali ini Anda akan belajar tentang Pancasila sebagai ideologi dan sumber etika bangsa. Ya. Kita akan belajar tentang pertama mengetahui tentang definisi ya, dari ideologi, kemudian tantangan ideologi Pancasila, ya, kemudian karakteristik dari ideologi Pancasila, kemudian permasalahan etika bangsa, dan Pancasila sebagai sistem etika. Ya. Oke, baik, kita akan mulai dari yang pertama, ya, yaitu tentang Pancasila sebagai mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi dan sumber etika bangsa, gitu ya. Oke, kita awali dari definisi lebih dahulu. Apa itu ideologi bangsa? Ya, ideologi bangsa adalah sebuah sistem keyakinan dalam berbangsa. Jadi dalam berbangsa itu perlu ada sistem keyakinan, ya, sehingga itu yang mengatur dalam berkebangsaan atau berbangsa itu. Kemudian fungsi ideologi itu menyatukan keanekaragaman suku bangsa. Jadi karena Indonesia ini adalah negara yang heterogen, ya, yang biasa kita kenal dengan jargon Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi meskipun beragam, ya, suku bangsa, namun kita tetap satu. Ya. Nah, ini adalah fungsi ideologi. Kemudian apa teori terbentuknya negara? Ya, jadi kan bangsa itu sebuah negara. Ada 3 teori, ya, ada 4 bahkan, ya. Pertama ada mengatakan bahwa negara itu muncul ya karena memang takdir Tuhan, jadi kehendak Tuhan, gitu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ya negara itu muncul karena adanya kekuasaan. Jadi dalam sebuah komunitas manusia pasti ada orang yang paling berkuasa, yang memiliki kelebihan, maka dia kemudian jadikan sebagai leader. Nah, itu teori negara. Udah ada lagi teori mengatakan teori kesepakatan, bahwa negara itu terjadi ya karena ada kesepakatan, semua sepakat bahwa yuk kita bikin negara namanya Indonesia, ya sudah, kemudian semua sepakat, ya udah itu jadi negara. Ya. Kemudian mengatakan bahwa itu ada hukum alam. Hukum alam itu bahwa manusia itu hidup nggak bisa sendiri, dia perlu berkelompok. Nah, kelompok itu mesti kemudian memilih ada yang jadi pemimpinnya, yang ngatur. Itu namanya hukum alam. Ya. Orang mengatakan sunnatullah, gitu ya. Oke, itu. Kemudian fungsi negara itu untuk apa? Kenapa muncul negara? Ya. Jadi negara itu dibentuk adalah untuk melaksanakan ketertiban. Ya. Kemudian untuk kesejahteraan, karena dengan adanya negara tahu siapa yang harus dipimpin, siapa yang memimpin, dan bagaimana mensejahterakan. Kemudian juga mempertahankan, ya, kemudian keadilan, ya, pembagian keadilan dan sebagainya. Nah, syarat sebuah negara itu adalah harus ada rakyat, harus ada wilayah, harus punya pemerintahan, dan yang keempatnya harus diakui oleh negara lain. Oke, ini adalah kita kenal dulu beberapa unsur-unsurnya, ya. Nah, apa saja tantangan dari ideologi bangsa? Ideologi Pancasila itu, ya, sebagai ideologi itu memiliki banyak tantangannya. Pertama adalah unsur ateis, ya, yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme. Ini juga merupakan tantangan, ya. Sampai sekarang juga masih sering ada keinginan orang untuk memunculkan itu ateis, ya, biar tidak bertuhan. Sila pertama itu perlu dihilangkan, ya. Nah, misalnya seperti itu.
Kemudian unsur individualisme dalam liberalisme. Ya. Ini juga tantangan. Bagaimana paham liberalisme di semua sektor itu kemudian menuntut adanya kebebasan, ya, tanpa aturan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi itu liberal. Ya, kemudian kemanusiaan juga nggak ada, gitu ya. Lalu juga kapitalisme juga tantangan ideologi bangsa kita yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Jadi pengennya mbok semua itu diserahkan kepada rakyat, itu bebas itu ya. Yang penting keuntungan, nah, itu dan sebagainya. Nah ini adalah tantangan, ya, dan itu terus ada. Nah, apa itu ideologi yang negara yang liberalis? Ya, biar kita tahu keunggulan dari ideologi Pancasila itu setelah kita bandingkan dengan ideologi-ideologi yang lain. Ya, nah, negara dengan ideologi liberalisme itu adalah di situ ya rakyat mempunyai kebebasan untuk berbuat dan bertindak apa saja. Jadi bebas rakyat ya, asal tidak melanggar tertib hukum. Kemudian negara penjaga malam, negara yang berusaha menjaga kepentingan hak dan warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan warga negara. Negara tidak mencampuri urusan agama. Agama menjadi urusan pribadi. Negara terpisah dengan agama. Warga negara bebas beragama, tetapi juga bebas untuk tidak beragama. Wah ini ya, bahkan bebas juga untuk mempromosikan tidak beragama ini ya, negara liberal. Ideologi liberal. Nah, kemudian ada lagi ideologi negara sosialis. Ini adalah mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara, itu yang penting. Kemudian kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga. Nah, ini sebaliknya tadi ya dari liberalis. Kemudian kebebasan atau kepentingan warga dikalahkan untuk kepentingan negara. Jadi negara sangat dominan kalau sosialis ini. Kehidupan agama terpisah dengan negara, sama dengan tadi. Warga negara bebas beragama, bebas tidak beragama, dan bebas pula untuk mempropagandakan anti agama. Nah, ini negara-negara sosialis. Di sini kan kelihatan sekali bahwa ideologi Pancasila itu lebih bagus dari ini, ya toh? Di mana negara itu juga ngurusi tentang agama, gitu kan? Ini sementara ideologi Pancasila kan seperti ini. Sila ketuhanannya Maha Esa itu dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atau atas dasar agama. Jadi karena agamanya macam-macam, maka di negara Pancasila ini tidak ada diskriminasi yang berdasarkan agama, bahwa karena ini mayoritas maka harus diutamakan, semua aturan-aturannya berasal dari kitab suci agama yang mayoritas dan sebagainya, tidak ada, ya. Kemudian sila kemanusiaan adil dan beradab itu menjamin menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak asasi manusia. Jadi semua yang itu melanggar hak asasi manusia itu dilarang karena bertentangan dengan sila kedua, ya. Kemudian sila persatuan Indonesia yang ketiga adalah menegaskan tidak menutup diri namun membangun hubungan baik dengan negara lain. Jadi persatuan itu bukan berarti hanya ngurusi satu negara itu, tapi juga menjalin hubungan dengan negara lain, ya, untuk perbaikan negara Indonesia itu. Kemudian sila keempat, ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu berarti komitmen terhadap demokrasi. Jadi dalam penentuan pemimpin, dalam pembuatan keputusan undang-undang dan sebagainya, semua harus dilakukan dengan musyawarah yang itu diwakili oleh wakil-wakil rakyat, ya, itu. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan penghapuskan diskriminasi terhadap minoritas. Nah, sehingga ini kan kalau kita bandingkan tadi ideologi Pancasila, ideologi liberal, ideologi kapitalis dan sosialis, itu tampak sekali bahwa ideologi Pancasila adalah yang paling bagus, gitu ya, paling baik karena semua itu semua sila-sila itu adalah cocok dengan nilai-nilai agama, ya. Nah, Pancasila itu dijadikan sebagai sumber etika bangsa, ya. Kenapa? Ya, karena memang ukuran baik buruk benar salah itu memang harus ada ukurannya. Nah,
Nah, ukurannya apa? Itu ukuran Pancasila itu, ya. Etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, ya, nilai ketuhanan. Misalnya ini goyangan seperti ini boleh apa enggak? Ya, goyang ngebor, goyang apa gitu ya, boleh enggak? Lihat aja dengan nilai Tuhannya cocok enggak? Aborsi cocok enggak? Boleh enggak? Itu lihat aja dengan nilai ketuhanan. Kemanusiaan cocok enggak? Yang gitu misalnya. Ya, pengedaran narkoba cocok enggak dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Kemudian tadi konflik apa antar ini daerah cocok enggak cocok dengan nilai persatuan. Demikian juga tentang kerakyatan dan keadilan. Jadi semua nilai-nilai dalam Pancasila itu dijadikan sebagai etika, ya. Penilaian baik buruk itu ukurannya ya Pancasila itu gitu. Nah, kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya, ya. Jadi dalam bidang politik, ekonomi, gitu ya, dalam berbudaya itu semua ukuran baik buruknya adalah pakai Pancasila ini, ya. Baik, jadi itu semua yang telah kita jelaskan depan tadi, yang kan secara ringkasnya bahwa Pancasila sebagai ideologi itu memang paling cocok, paling bagus dibanding ideologi sosialisme, liberalisme ya dan kapitalisme. Pancasila layak menjadi sumber etika karena sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi pilar yang menjiwai dari empat sila berikutnya. Penyelesaian masalah moral bangsa itu harus berdasarkan Pancasila. Ya, baik. Ya, saya rasa itu dan mari kita akhiri kuliah ini dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.